Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gusno Fajri, NIM 1730105043 dari jurusan Takdis Matematika. Di sini saya akan membacakan hasil proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kinesley terhadap kemampuan penalaran matematik siswa di SMP 190 Sungai Lasih. Rendahnya kemampuan penalaran matematik siswa. Menurut Gardner, penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, mengeneralisasikan, mengsintesis, atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Kemampuan penalaran matematis siswa selama proses pembelajaran sangat digunakan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Semakin tinggi tingkat penalaran siswa, maka akan mempercepat proses pembelajaran untuk mencapai indikator pembelajaran. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di SMP Negeri 190 Sungai Lasih, bahwa terlihat masih rendahnya tingkat kemampuan penalaran matematis. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran dilakukan di kelas 8 SMP 190 Sungai Lasih, di mana guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, yang mana pembelajaran hanya berpusat kepada guru sebagai penceramah dan tanpa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa merasa bosan dan bersifat acuh tak acuh selama pembelajaran, sehingga kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran yang menjadi pasif dalam belajar, sehingga siswa merasa malas dan menganggap matematika itu pembelajaran yang sangat sulit. Dan hal ini saat guru menyuruh mengerjakan latihan, siswa hanya bisa membuat latihan apa yang diberikan contoh guru, itu pula yang dibuatnya. Apabila soal sudah berbeda sedikit, siswa juga tidak paham dengan apa yang akan dibuatnya. Dan hal ini dapat dilihat dari data salah seorang siswa. Dari penulis lihat dari latihannya, yang datanya sebagai berikut. Dari jawaban yang dilihat dari siswa di atas, terlihat bahwa kurangnya atau rendahnya kemampuan penalaran matematik siswa, karena dari jawaban yang diberikan siswa tidak terpenuhinya indikator kemampuan penalaran yang bermasalah. Indikator yang bermasalah pada latihan di atas terlihat. Yang pertama, indikator mengajukan dugaan, di mana siswa belum bisa mengajukan dugaan dari soal yang diberikan. Yang kedua, indikator yang pertama mengajukan dugaan, yang kedua memeriksa kesahihan satu argumen, di mana siswa belum bisa memeriksa kesahihan dari jawaban yang telah diberikannya. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Siswa belum bisa menarik kesimpulan dari jawaban yang dibuatnya. Setelah dapat hasil, siswa tidak bisa menarik kesimpulan bahwa ini jawaban yang harus kita dapatkan. Selanjutnya, hal ini dapat didukung dari data hasil belajar siswa di SMP 190 Sungai Lasih, yang datanya sebagai berikut. Dari tabel di atas terlihat bahwa kurangnya kemampuan penalaran matematis, rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa karena dilihat dari hasil belajar siswa, dilihat dari nilai UTS-nya, di mana nilai UTS yang didapatkan dari 22 orang siswa yang bisa mencapai presentasi di atas KKM hanya 2 orang, sedangkan yang 20 orang lainnya jauh di bawah presentasi KKM. Menurut Bani, pembelajaran matematika seperti penalaran, dan penalaran didapatkan dari belajar matematika. Jadi hasil belajar matematika sangat berhubungan erat dengan kemampuan penalaran matematis siswa. Jadi jika hasil belajar siswanya rendah, berarti salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar adalah kemampuan penalaran matematisnya yang rendah. Jadi
Dan sebaliknya, jika hasil belajarnya tinggi, salah satu faktor pendukungnya adalah kemampuan penalaran matematisnya yang tinggi. Selanjutnya, batasan masalah. Ya, di sini penulis membatasi masalah berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah yang ada pada identifikasi masalah, yakni penerapan model pembelajaran Kinesioleh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa di kelas 8 SMP 1 Sungilasih. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu apakah kemampuan pembelajaran Kinesioleh lebih baik, apakah kemampuan penalaran matematis siswa dengan model pembelajaran Kinesioleh lebih baik daripada kemampuan penalaran matematis siswa dengan pembelajaran konvensional di kelas 8 SMP 1 Sungilasih. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti untuk menambah pengetahuan sebagai calon guru nantinya agar dapat menggunakan dan mengembangkan model pembelajaran ini. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa sehingga dapat mengerjakan dan mengembangkan soal yang diberikan guru. Dan bagi guru, sebagai masukan salah satu model pembelajaran dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Definisi operasional. Yang pertama, kemampuan penalaran matematis. Yang kedua, model pembelajaran Kinesioleh. Dan ketiga, pembelajaran konvensional. Selanjutnya, landasan teori. Kemampuan penalaran. Menurut Gardner, penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, menetralisasikan, mengsintesis, dan mengintegrasikan, dan memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Brody dan Nasution mengemukakan pentingnya penalaran matematis yaitu tidak hanya mengingat fakta, aturan dan langkah-langkah penyelesaian masalah, tapi menggunakan kemampuan penalar dan dalam melakukan pendugaan atas dasar pengalaman sehingga siswa akan memperoleh pemahaman matematika yang saling berkaitan dengan belajar secara bermakna dan meaningful learning. Selanjutnya, model pembelajaran Kinesioleh. Kurniawati mengatakan bahwa model pembelajaran Kinesioleh atau MPMK adalah interpretasi dari model Klopp dalam pembelajaran matematika oleh Jeff Kinesioleh, seorang dosen matematika di East Tennessee State University yang melakukan penelitian dalam pembelajaran mata kuliah kalkulus dan statistika. Hasil penelitiannya itu diterbitkan dalam jurnal The Mathematics Educator. Menurut Krisnawati, model pembelajaran Kinesioleh atau MPMK adalah model pembelajaran correlationing cycle dalam pembelajaran matematika. Kinesioleh dalam buku Trisnawati tahun 2015 halaman 19 menafsirkan gaya belajar dari Klopp sebagai tahapan belajar matematika korespondensi antara gaya belajar Klopp dan gaya aktivitas pembelajaran menurut interpretasi Kinesioleh. Keterkaitan variabel X dan Y. Hubungan model pembelajaran Kinesioleh dengan kemampuan penalaran matematis adalah dengan adanya model pembelajaran Kinesioleh, siswa mampu meningkatkan kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika, di mana dapat dilihat dari tahap-tahap pembelajaran Kinesioleh yang sangat mendukung perkembangan untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Kerangka berpikir. Pertama, model Kinesioleh. Langkah-langkah model Kinesioleh konkret reflektif. Di sini guru menjelaskan. Yang kedua, konkret aktif. Di sini guru memberi masukan dan dorongan. Yang ketiga, abstrak reflektif. Di sini siswa membuat pernyataan. Dan yang terakhir, abstrak aktif. Siswa membuat kesimpulan. Kemampuan penalaran. Langkah-langkah kemampuan penalaran. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara tertulis, gambar dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Yang keempat, menarik kesimpulan dan pernyataan. Dan yang kelima, memeriksa kesahihan suatu argumen. Hipotesis HA. Model pembelajaran Kinesioleh berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematisnya. H0. Model pembelajaran Kinesioleh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Metode penelitian.
Tempat dan waktu penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode kuasi eksperimen karena ingin melihat penerapan model pembelajaran Kingsley terhadap kemampuan penilaian matematis siswa di kelas di SMP 1 Sungai Lasih. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 SMP 190 Sungai Lasih dan waktu penelitian setelah seminar proposal yang akan peneliti lakukan dari bulan September sampai bulan November. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 sebanyak 38 siswa. Dan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan hasil ulangan harian pertama matematika siswa semester genap kelas 8 di SMP 1 Sungai Lasih. Yang kedua, melakukan uji normalitas dari populasi untuk mengetahui apakah populasi tersebut berdistribusi normal atau tidak. Mungkin hanya itu penyampaian proposal dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.